Kan kesannya mereka memiliki mukjizat melebihi para nabi dan rasul tentunya. Kalau Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj cuma sekali, tapi Habib yang ini melakukan Mi'raj sehari 70 kali, lebih hebat daripada Nabi kita Rasulullah SAW. Ya, bahkan luar biasa lagi, ada seorang Habib yang diklaim sebagai mufti Petamburan, yakni Imamul Ummah, tidak termasuk saya di dalamnya, dalam ummah ini. Saya bukan pendukungnya, saya bukan makmumnya. Masya Allah, ada kebakaran terjadi di sebuah kota di Jakarta, itu foto beliau tidak kebakar, dan itu dianggap sebagai sesuatu fenomena yang luar biasa. Berarti sama seperti Pampers yang ada di tong sampah rumah saya, ketika saya bakar sampahnya, Pampersnya tidak kebakar. Masya Allah, luar biasa sekali kesaktian beliau. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bahkan ada yang lebih luar biasa sekali. Biasanya orang normal umroh itu nggak sampai setahun, ini 3 tahun. Luar biasa pencapaiannya, saudara. Beliau memimpin 7 juta umat, saudara. Kita tahu di Indonesia bahwa umat muslim merupakan mayoritas di negara kita, namun mereka selalu gagal memenangkan pemilu di Indonesia. Ini patut dipertanyakan, apalagi sampai mengklaim partai di luar mereka adalah partai setan, sedangkan partai yang mereka dukung adalah partai Tuhan. Tuhan kalah dengan setan gara-gara moncong mereka, ya ikhwan. Ini sangat luar biasa sekali. Belum lagi baru-baru ini di kalangan mereka mengkampanyekan Imam Mahdi yang bakal nyalonkan diri sebagai calon pemimpin RI, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Dan tentunya diaminkan oleh mereka, walaupun yang berbicara bukan dari kalangan mereka. Maksudnya bukan kalangan Ba'alawi, tapi masih pendukung mereka. Ini oknum, bukan semua. Ada yang namanya seorang Habib, beliau tidak pernah bermimpi Rasulullah karena masih merokok. Saya sempat mengira, oh ternyata kalau merokok nggak bisa bermimpi Rasulullah. Ternyata bukan cuman nggak bisa bermimpi Rasulullah, bermimpi siapapun nggak bisa kalau masih merokok. Bagaimana kita bermimpi sedangkan saat merokok kita masih belum tidur? Jadi harus tidur dulu baru bisa mimpi. Jadi kalau masih ngerokok ya nggak mimpi. Kemudian karena beliau nggak bisa mimpi, beliau dimimpikan oleh orang lain, bahkan dapat salam dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah berpesan, tolong sampaikan kepada cucuku Bahar Smith, lanjutkan perjuangan. Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya dia bisa mendapatkan hal-hal yang demikian, kenapa dia sampai hari ini masih bawa-bawa hadis palsu? Seharusnya orang yang memiliki kontak langsung dengan Rasulullah, dia tidak akan lagi membawa-bawa hadis palsu dan nggak akan membawa hal-hal yang sifatnya perseteruan di tengah-tengah kita. Begitu. Salah satu tanda-tanda orang yang dekat dengan Rasulullah adalah mengadopsi, ya, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru dia sering membangun jamaah anjing, di mana di sana ada pemanggilan terhadap hei anjing, hei babi. Tidak mungkin seorang cucu Nabi memimpin majelis anjing dan majelis babi. Luar biasa hari ini, saudara. Luar biasa ya, luar biasa. Belum lagi ketika membaca manaqibnya, biografinya, membaca silsilah keturunannya, bahkan dia tidak tahu dia keturunan keberapa. Kadang dia keturunan ke-29, kadang keturunan 28, kadang 38, kadang 37, kadang 34. Sungguh membagongkan, saudara.
Selain daripada kajian peranjingan dan perbabian, mereka juga punya kajian peritilan, perapeman, dan juga perlendiran. Ini sangat luar biasa sekali, menciptakan sebuah narasi-narasi yang menimbulkan fanatik dan juga doktrin-doktrin di kalangan orang-orang yang tidak punya alat untuk berpikir, yakni otak di dalam hal ini. Masya Allah ya ikhwan, antum-antum semua diharuskan untuk percaya kebohongan ini. Kalau tidak percaya, Anda tidak akan dapat syafaat, Anda tidak akan ada tempat di hati ana. Maka percayalah, walaupun ini bohong, cukup kita berhusnudzan saja, walaupun kita lupa bahwa kita perlu berwaspada. Yang penting husnudzan saja. Kita tidak boleh melukai hati mereka, tapi mereka melukai hati kita, enggak apa-apa. Sungguh ini luar biasa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat jelata. Luar biasa ya. Iya, kita tidak boleh membenci mereka, mereka boleh membenci kita. Kita tidak boleh mengkritik mereka, mereka boleh mencaci maki, bahkan menghardik kita. Luar biasa ya ikhwan, luar biasa ya, luar biasa. Mereka pikir ini adalah negeri bapaknya, padahal setiap hari kita tidak pernah meminta ataupun menggalang donasi dari mereka untuk biaya kehidupan kita. Sebelum ada mereka, hidup kita aman-aman saja. Kenapa setelah kehadiran mereka, hidup kita jadi runyam seperti ini? Apakah kalian bersedia hidup seperti ini terus? Apakah kalian akan mewariskan warisan persekusi ala-ala oknum Ba'alawi terhadap anak cucu yang kita cintai? Itu pertanyaan. Mereka akan diklaim sebagai orang yang tidak akan dipandang oleh Nabi. Yang dekat dengan mereka akan diklaim sebagai orang ahlil jannah, saudara. Mereka seolah-olah mengklaim bahwa surga miliknya Allah adalah buatan kakek buyutnya, adalah buatan mak bapaknya. Padahal dia sendiri tidak ada jaminan untuk masuk surga seperti kita. Kita pun tidak ada jaminan, maksudnya. TIJ mengatakan, dongeng versi baru nih, kebangkitan PKI gulingkan Jokowi. Kemudian intelijen hitam itu adalah dongeng versi oknum Ba'alawi yang terbaru. Kemudian kalau ada yang mengkhianati bangsa mereka, akan mengirimkan pasukan-pasukan atau laskar-laskar pelanginya untuk melawan pengkhianat bangsa. Dan sejauh ini belum ada yang versi terbaru lagi. Versi terbaru adanya seorang oknum Ba'alawi yang ditembak tapi kagak jelas sampai sekarang beritanya. Sampai di mana ya? Itu dong yang juga yang nanti dongeng ini akan dikemas sebagai cerita-cerita untuk anak cucunya, ujar TIJ. Ya, kalau saya uraikan satu persatu terkait masalah klaim-klaim mereka dan cerita halu, maka tidak cukup waktu 1 tahun 5 bulan non-stop duduk seperti cerita mereka yang duduk zikir yang duduk yasinan, sekali duduk 90.000 kali. Belum lagi yang berpuasa 40 tahun non-stop, setiap tahunnya berbuka dengan 1 biji korma, puasa lagi sampai tahun-tahun berikutnya. Itu semua adalah dongeng belaka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.